asalkan tidak dipunya terus ditelan. Tapi kalau dikeluarkan dari belakang, lah ya batal berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan yaumiddin. Lillahi ta'ala lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu, kalau panjenengan ke Balikpapan, jangan lupa membeli kurma, karena pagi ini tidak ada sarapan. Ngajinya jangan terlalu lama. Kita akan bahas tindakan medis yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Kalau pada zaman dulu kajian tentang hal-hal yang membatalkan puasa ini hanya terbatas pada masalah makan minum, hubungan suami istri. Tetapi saat ini permasalahan semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam bidang kedokteran misalnya, banyak aktivitas medis yang perlu dijelaskan status hukumnya, bisa membatalkan puasa atau tidak, seperti donor darah, suntik, imunisasi, endoskopi, kateter, ya, dan juga infus dan lain sebagainya. Nah, sesuatu membatalkan puasa atau tidak, para ulama telah menetapkan 5 kriteria, yaitu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Puasa menjadi batal itu sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sesuatu yang keluar dari tubuh. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang membatalkan puasa itu adalah karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sesuatu yang keluar dari tubuh. Al-ibratu bil wusuli ilal jawfi aw ittimahu minal makhariqi wal asliyah kal anfi wal udhuni wal tubuh. Yang menjadi patokan adalah, nah ini, sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Karena memang lubang inilah yang sangat memungkinkan untuk masuknya sesuatu yang bisa langsung tembus ke dalam perut atau otak. Nah, wujudul asl akli suratan yakfi li fasadis sawm hatta law akala hasatan aw tawaran aw khashaban aw hashishan aw nahwa dhalik mimma la yukalu adatan wa la yahsulu bihi qawamul badan yufsidus sawm. Adanya bentuk kegiatan makan
dapat membatalkan puasa sekalipun jika seseorang makan kerikil. Pokoknya mangan. Nah, ini sekarang segala jenis makanan asalkan sengaja dimasukkan itu membatalkan puasa. Apakah kerikil, biji, kayu, rumput, atau yang sejenisnya, atau sesuatu yang tidak biasa dimakan, paku, beling, yang biasa kan yang tadi, dan tidak dapat memperkuat tubuh, itu semua bisa membatalkan puasa. Di samping itu adanya makna jima dapat membatalkan puasa. Bahkan jika seseorang menggaul istrinya, selain kemaluannya lalu keluar sperma, merabanya, menciumnya, menyentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Nah, kemudian selanjutnya ada penjelasan sampainya efek sesuatu bukan zatnya ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Efek sesuatu itu misalnya Bapak Ibu, kita nyedot fik inhaler itu kan barangnya tidak masuk, tapi efeknya masuk ke tenggorokan. Kita nyium apa istilahnya, aromaterapi, fresh care, kita cium kan rasanya seger ya. Nah, tapi itu tidak membatalkan, kan hanya efek. Seperti jangan bakar sate, itu kan kerasa seger ya. Walaupun tidak sama dengan makan, tapi kan ambune sedep. Nah, maka itu namanya efek, tidak membatalkan. Tapi nek dicipi siji ya batal. Berdasarkan 5 kriteria di atas, para ulama sebagian dikutip Muhammad Syekh Jihan dalam penelitiannya yang berjudul Qudhoya atau Qodhoya Hadithah Muta'alliqah bi as-shaum. Jadi ada beberapa peristiwa yang baru yang terkait dengan puasa. Nah, ini berdasarkan penelitian. Jadi penelitian itu adalah pembuktian secara ilmiah. Kalau ada orang mengatakan bahwa Ustadz Iskandar jualan jeruk manis-manis, itu masih informasi, masih ilmu, masih pengetahuan. Tapi kemudian panjenengan ingin membuktikan ke sana dan mencicipinya, oh ternyata manis, itu adalah hasil penelitian. Jadi penelitian ilmiah itu adalah merupakan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh beliau ini satu yang terkait dengan penggunaan obat semprot asma spray dan inhaler. Nek tiang asma itu kan enten semprotan itu nggih. Dan kemudian sesak terus kemudian lega. Asma spray merupakan obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seorang terkena asma. Sedangkan inhaler ini bukan fik loh Pak. Inhaler saya juga nggak tahu ini istilah medis, alat untuk mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Nah, penggunaan metode pengobatan ini membatalkan puasa sebab obat tersebut masuk ke tenggorokan kemudian ke dalam perut. Jadi pakai inhaler ataupun obat semprot asma itu membatalkan puasa. Berbeda dengan kasus fik inhaler yang sekedar dihirup aroma minnya untuk meredakan pilek. Nah, beda kan ini? Sedot tapi kan efeknya itu yang tadi saya katakan. Jadi barangnya tidak masuk tapi hanya efek untuk meredakan pilek, itu yang hanya aroma minnya yang masuk. Beda dengan tadi asma spray, itu kan memang sengaja obat yang dimasukkan ke dalam mulut.
Ya, oke. Satu. Yang kedua endoskopi. Ya, ini istilah-istilah medis. Apa endoskopi itu? Tindakan non bedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien, dan dalam beberapa kasus disertai dengan pengobatan jika sudah memungkinkan. Tindakan ini menggunakan endoskop, yaitu tabung lentur atau fleksibel dengan kamera yang melekat pada salah satu ujungnya. Jadi saya punya guru namanya Prof. Ali Aziz. Panjangan juga pernah ngisi di sini, Prof. Ali Aziz. Beliau itu kan sirosis, Pak, kanker hati, yang menurut dokter seharusnya ada hati beliau yang luka, yang itu harus dipotong dan kemudian harus dicangkok seperti Pak Dahlan Iskan. Mestinya begitu, cangkok hati. Tapi kan itu mahal di Cina. Tapi atas izin dan kekuasaan Allah, dokter bilang sejak 5 tahun yang lalu ini rata-rata orang yang sakit seperti beliau itu kalau tidak dicangkok dan hatinya dipotong itu kan akan menjalar, ya cuma 5 tahun, maksimal 10 tahun menurut dokter. Tapi sampai sekarang sehat. Nah, selama itu ada satu obat yang harus dikonsumsi setiap hari oleh beliau dan 3 bulan harus kontrol. Suatu ketika beliau sudah 5 tahun lebih, itu berarti kan sudah melewati masa-masa perkiraan dokter. Obat itu dihentikan dan tidak diminum lagi, Bapak Ibu, karena dianggap sudah sehat. Tiba-tiba suatu ketika pas khutbah beliau gak sadarkan diri, langsung jatuh, dibawa ke rumah sakit RSI. Ternyata hatinya tadi ada kebocoran 3, dan karena RSI tidak punya alatnya, langsung dibawa ke rumah sakit Airlangga. Terus kemudian dimasukkan alat yang namanya disebut endoskopi tadi, dan kemudian kebocoran tadi diikat, dicancang, Pak, supaya darahnya tidak keluar. Dan alhamdulillah semua itu memang pertolongan Allah. Bahasa beliau ketika itu sudah pasrah dan sudah kepingin sowan kepada Rasulullah SAW. Ternyata bangun dan lelir sampai sekarang. Nah, itu artinya bahwa kalau memang belum waktunya Allah manggil, walaupun secara medis tipis harapan, tapi ternyata sampai sekarang beliau sehat walafiat. Itu tahun yang lalu, Pak. Setelah melakukan endoskopi dan diikat dalam kondisi sebenarnya belum sembuh total, tiba-tiba beliau dapat undangan 1 bulan penuh dakwah di Inggris. Inggris itu mana, Pak? Kulon Wonokromo, lurus ngulon terus, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Tapi 3 bulan sekali harus melakukan endoskopi, dimasuki alat bius total, dan kemudian mengikat ganti ikatan yang setiap 3 bulan dipasang tadi, karena hatinya sudah ada kebocoran. Makanya kurang jenengan dalam kondisi hati ini kita syukuri dengan ngaji seperti ini, muka-muka sakit istiqomah. Allahumma amin. Luar biasa. Tapi beliau masih ngisi ngaji di mana-mana, ya, subhanallah. Itu luar biasa, ya. Nah, jadi menurut para ulama, nah karena dimasuki alat tadi, terutama ulama madhab Hanafi, endoskopi tidak membatalkan puasa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i menyebutkan masalah yang mirip dengan endoskopi adalah
Jadi beliau membuat kias atau perbandingan begini, sehingga punya kesimpulan endoskopi itu tidak batal. Seseorang menelan daging yang diikat dengan tali. Jadi ono daging diikat dengan tali, dimasukkan ke dalam mulut, lalu mengeluarkannya seketika, maka puasanya tidak batal. Asalkan tidak dipunyah terus ditelan. Tapi kalau dikeluarkan dari belakang, lah ya batal berarti. Ya, itu. Jadi endoskopi itu barang yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memotret situasi dan kondisi di dalam pencernaan atau di dalam tadi hati, dan kemudian diambil lagi. Itu menurut ulama Hanafi tidak membatalkan. Ya. Yang ketiga, menghirup oksigen. Seseorang yang terkena asma kadang diberi oksigen. Pasang oksigen kan ya? Ya, jadi mungkin sesek sehingga perlu bantuan oksigen. Oksigen hanyalah berupa udara. Seperti kalau jenengan bernafas seperti ini kan menghirup udara. Tidak membatalkan puasa, kecuali jika oksigen itu dicampur dengan obat. Kan kadang-kadang ada obat yang diteteskan, cairannya itu kemudian dihirup dengan bantuan oksigen. Jadi kalau anak kecil itu pilek, batuk, terus kemudian sulit bernafas, sulit mengeluarkan darah itu dikasih obat, kemudian kayak ada asap ditaruh di apa itu jenenge Pak? Dinebul. Nggih. Itu nah itu ada obatnya. Udara yang memang oksigen yang dicampur obat itu yang membatalkan. Nah, terus kemudian yang keempat ada inhalation. Merupakan metode pengobatan dengan menghirup asap melalui mulut, hidung. Nah, ini menghirup asap. Oh, ini mungkin tadi nebul ini maksudnya ini ya Pak, yang keempat itu. Menghirup asap ini dikirikan itu melalui memang ada asapnya ya, melalui hidung, mulut, atau dengan alat tertentu. Metode pengobatan ini membatalkan puasa karena sengaja memasukkan asap ke dalam tenggorokan, dan biasanya memang nebul tadi dikasih obat. Ini yang saya maksudkan itu tadi. Itu membatalkan puasa. Kalau hanya menghirup oksigen itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima ada enema. Adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus. Jadi dimasukkan ke dalam dubur atau sipositoria. Ya, jadi itu ada obat yang kayak peluru kan itu. Kalau orang ambeien itu begitu. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristaltik kolon supaya dapat buang air besar. Nah, ini apa itu gak ngerti saya, tapi yang jelas supaya lancar BAB-nya. Kan kadang-kadang enten yang sulit untuk keluar BAB karena mungkin bedegelen, atau mungkin karena memang ada sesuatu yang error sehingga harus dimasukkan obat melalui anus atau membersihkan kolon untuk persiapan pemeriksaan operasi. Nah, menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali, enema membatalkan puasa sebab memasukkan benda apapun ke dalam anus dapat membatalkan puasa. Karena apa? Karena itu bisa tembus sampai ke dalam perut. Ngoten, Mbak. Jadi
Saya ini beberapa tahun lalu itu pernah ketika BAB, setiap kali BAB itu keluar darah, dan darahnya bukan hanya netes Pak, koyok pipis gitu, cerot gitu tuh. Dan itu kemana-mana saya katok saya harus pakai bukan pempes Pak, pembalut. Ini pempes kan nombok, ini pembalut. Ya, subhanallah, itu ternyata kalau duduk itu sakitnya luar biasa. Udah bertahun-tahun itu, sudah ke dokter spesialis itu 2, semuanya bilang harus operasi. Saya pikir itu ambeien, ternyata bukan ambeien, namanya fistula. Fistula itu ternyata perut besar kita sebagai kantong tempat kotoran makanan itu kan turunnya ke anus untuk dibuang kalau kita BAB. Lah ternyata ibarat saluran pipa itu ono sing bocor Pak. Lah bocor itulah kemudian menyebabkan koyo udun kecil, dan itu ada nanahnya selalu dan darah. Oh, namanya bocor kan terus-terusan Pak. Nah, akhirnya ke dokter itu diterangkan itu harus dibedah, kemudian dikasih obat, dan itu cara nutupnya tidak dijahit, tidak, tapi dibiarkan nanti akan nutup sendiri. Itu berapa lama? Ya minimal 2 bulan. Waduh, lah kok 2 bulan? Berarti kan gak esok ngimami Ustaz, gak esok ke masjid. Kan itu berarti kotoran terus Pak, najis kan. Nah, terus akhirnya, nah ini makanya saya kemudian terinspirasi ayat ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita punya persoalan, minta tolonglah pada siapa? Allah. Bis-sabri, dan masalah itu dihadapi dengan sabar, was-shalah, dan kemudian melibatkan Allah dengan jalan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan selalu hadir menyertai setiap langkah orang-orang yang sabar. Subhanallah, baru saya ingat setiap kali rukuk sujud ketika sholat malam, saya mohon pertolongan Allah, ya Allah berilah jalan keluar. Bagaimana caranya ini supaya nggak sampai operasi, karena posisi operasi kan saya membayangkan seperti itu, dan itu harus selalu pakai pempes minimal 2 bulan. Itu pun belum tentu kan gitu loh. Dilalah saat santai-santai Bapak Ibu, tiba-tiba ada teman saya, entah dia dengar dari mana, tiba-tiba begini, aku dengar zaman katanya ambeien ya. Iya. Kau tahu dari mana? Wah, kalau begitu gini, saya punya pengalaman seperti ini. Sampai menghadapkan namanya Profesor Abdus Syukur di UNER, prakteknya di Siloam. Subhanallah. Begitu saya ke sana, diperiksa beliau, dimasuki alat itu tadi, dipotret, ternyata menurut Profesor Abdus Syukur sudah Pak, grade-nya itu sudah, kan ada grade 1, 2, 3, 4. Ini sudah 4. Tapi beliau bilang, saya dilalah beliau ini. Penelitian saya, profesor saya adalah meneliti tentang bab ini. Laksana itu bab selit berarti ya kan. Ini nggak bisa dioperasi. Oh, dokter spesialis 2 ternyata berbeda dengan beliau. Walaupun nanti dioperasi pasti kembali lagi. Udah gini aja, tak kasih serbuk, terus kemudian rendam di bak minimal selama 10 menit, mulai pagi dan sore. Dan sebelum tidur dimasukin namanya obat seperti peluru itu, Boraginol N namanya. Nanti setelah 1 minggu kesini lagi. Subhanallah, atas izin dan kuasa Allah, 1 minggu persis saya kesana, diperiksa lagi, sudah normal dan sampai sekarang. Dulu mboten sakit duduk gini Pak,
Jadi kalau saya ngaji duduk ini begini, naik sepeda motor begini, kalau anu ya begini, nyetir nggak bisa, nyetir kan begini. Masya Allah, ternyata Allah itu kalau sudah waktunya menyembuhkan, yang menurut dokter seperti itu ternyata alhamdulillah sembuh. Makanya kita nggak boleh putus asa. Seberat apapun kalau Allah belum mentakdirkan, pasti ada jalan. Yang penting wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, seperti yang saya ceritakan itu kan, istri saya itu waktu Covid itu kan Delta itu kan wah gawat-gawatnya itu Pak ya. Jadi pagi, siang, sore itu selalu ada yang mati. Dan setiap hari di Kepote sana tidak kurang dari 400 sampai kewalahan sing mendem kan gitu. Istri saya selama 35 hari itu dirawat di rumah sakit RSI dan itu di ICU Pak. Saya nyambangin itu pagi, siang, sore semuanya. Yang masuk ICU tidak ada yang bertahan lama. Istri saya bertahan lama, mulai dari tidak sadar 0 sampai kemudian sadar. Nah, ketika dalam kondisi tidak sadar, sudah dipasang alat macam-macam tapi masih bernafas, saya tiba-tiba dibel Prof. Ali Aziz, Pak Jazil, sekarang sampai nggak usah minta sembuh, wis pasrah nang Gusti Allah. Cuma saran saya sekarang sampai melakukan sholat rukuk nanti 10 menit, kalau sujud 15 menit. Sampai cuma bilang begini sama Allah, ya Allah, pun terserah panjenengan, kula pasrah Gusti. Pun begitu kula lampai Pak, mulai rukuk sujud ngoten niku, terus kula eling pasrah, tapi nikmati aku rabi ambek sapa aku ngono. Akhirnya tak tambahi, ya Allah kula pasrah tapi sampean warasno aku. Bapak Ibu, ternyata begitu selesai sholat, saya tiba-tiba terinspirasi. Padahal sudah selama itu nggak ada tindakan apapun. Terus kemudian ada teman yang sudah lolos 1 bulan dirawat dan sembuh. Akhirnya saya tanya, sampean kok bisa sembuh ini gimana? Alhamdulillah, waktu itu saya ditawari oleh dokter, hanya ada 1 obat yang harganya 10 juta. Itu tidak disuntikkan kepada semua pasien. Karena apa? Karena harganya mahal dan sulit serta langka. Tidak semua rumah sakit punya. Obat apa itu namanya? Actemra. Harganya 10 juta. Subhanallah. Wah, akhirnya saya bilang ke dokternya nggak ada. Loh, kula niku moro-moro terinspirasi begini. Lah iya, istri saya kan apoteker. Itu muncul habis sholat tadi Pak. Kenapa saya tidak minta informasi teman-temannya? Kan ada apoteker Jawa Timur. Akhirnya di grup istri saya bilang begini, saya Saiful Jazil, suaminya Lubna Lulu, butuh Actemra. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit RSI. Waktu itu Pak, mulai pagi sampai malam saya mencari Actemra, dapat informasi di rumah sakit Bayangkara, apa namanya, Bundi? Nah, sanes waktu ini kan, aduh, Pandaan, ya, Porong, rumah sakit Bayang Porong, dari yang 10 juta minta 30 juta. Karena adanya di situ, akhirnya saya harus cepat ngambil, tapi ngambilnya harus pengantar dari dokter rumah sakit, terutama kepala RSI. Begitu dapat itu sore, Bapak jam habis zuhur mau berangkat, sudah diambil orang katanya. Subhanallah, saya hanya bisa pasrah. Wah, 30 juta kalau diutang waktu Indonesiaan, dilalah gagal pisan. Nah, ternyata Allah masih mentakdirkan sembuh. Nggak lama setelah itu, habis sholat asar, setelah saya sholat tadi itu, tiba-tiba temannya SMS, Mas Jazil, saya kakak kelasnya Mbak Lubna, saya bekerja di rumah sakit umum Bojonegoro, ini ada Actemra, tapi ini tadi mau dikasihkan Pak Dandim oleh direkturnya. Kalau memang boleh, saya minta untuk istri sampai dulu. Iya Mas, alhamdulillah.
Dilalah sebelum berangkat ke Bojonegoro, temannya yang ada di rumah sakit Airlangga ngebel saya, "Mas, saya punya Actemra, harganya 8,5 juta saja. Daripada sampai jauh-jauh ke Bojonegoro, langsung ambil ke sini." Alhamdulillah langsung ambil di RSI Rumah Sakit Airlangga, dan kemudian saya bawa ke RSI, langsung diinjeksikan, Pak. Dokter langsung bilang, "Alhamdulillah, tinggal menunggu keajaiban." Tiba-tiba pagi dokternya SMS saya, "Alhamdulillah, ini istri sebapak sudah sadar dan alhamdulillah tinggal menunggu proses pemulihan." Coba, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kemudian teringat dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari begini, "Rubama a'taqallahu famana'aka." Terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. "Wa rubbama mana'aka fa'ataka." Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah menolakmu tapi hakikatnya adalah memberimu. Wa idza kasyafalakal hikmata fil man'i adal man'u ainul 'atha. Manakala engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, engkau akan faham dan mengerti bahwa penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Mutiara hikmah ini ada dua kalimat yang kontradiktif. Gimana kita memahami Allah memberi tapi berupa penolakan, Allah menolak tapi hakikatnya memberi? Bapak Ibu, berdasarkan cerita yang saya sampaikan tadi, ketika saya sudah dapat informasi bahwa Actemra ada di Bayangkara Pandaan dan saya harus berangkat, ternyata harus menunggu rekomendasi dari kepala RSI, dan itu saya dapatkan baru setelah sholat zuhur. Dari pagi nunggu kan lama, sementara orang sudah banyak yang mencari. Andai kata doa saya dikabulkan oleh Allah saat itu dan langsung ngambil mendapatkan, berarti saya harus membayar 30 juta. Padahal itu waktu itu saya hutang. Akhirnya Allah menunda. Ojo iku jil jabaro dhisik kan ngono. Ono sing luwih murah toko iku kan ngono Bapak Ibu. Tapi ketika itu pikiran kan down sudah. Ya Allah, istri saya tinggal menunggu keajaiban tapi tanpa obat. Kan ngoten berarti. Tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar melalui teman-temannya, tapi itu sudah habis maghrib. Jaraknya habis zuhur, maghrib kan lama sekali. Nah, ternyata andai kata pertama dapat 30 juta, tapi kemudian justru ketika kita ditolak oleh Allah dengan jalan yang 30 juta gak jadi, itu Allah punya rencana yang terbaik, justru lebih murah. Oleh karena itulah, penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Karena itu kemudian Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan, ketika engkau telah melakukan usaha, doa yang tiada henti dan belum membuahkan hasil, jangan sekali-kali kau pernah mengatakan usahaku gagal, doaku ditolak oleh Allah. Tapi katakanlah, Allah memilih waktu yang terbaik, Allah masih memilihkan apa yang akan diberikan kepadamu. Karena itu kemudian Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya melanjutkan mengatakan begini, la yakun ta'akhuru amadil atha ma'il haqidh du'a mujiban liyasika fa huwa dhaminakal ijabah. Janganlah tertundanya pemberian Allah kepadamu padahal kamu setelah berusaha dan doa yang tiada henti, mujiban liyasika, menyebabkan kamu putus asa atau mengeluh, bahkan gampang mutung terhadap rahmat Allah. Fahuwa dhaminakal ijabah, padahal Allah sudah janji setiap doa yang kamu minta kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah, cuma ditunda. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Adapun apa yang harus diberikan kepadamu itu yang terbaik menurut pilihan Allah, bukan pilihan atas kehendakmu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan kapan waktunya yang paling tepat bukan waktu menurut pilihan dan kehendakmu sendiri, tapi waktu menurut kehendak dan pilihan Gusti
Allah. Loh, kalau kula jenengan paham seperti ini, masya Allah, pasti tidak akan pernah mengeluh. Yang ada namun alhamdulillah, karena semua yang kita minta pasti akan dijawab oleh Allah. Cuma waktu kapan tergantung Gusti Allah. Bukankah Allah telah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kembali pada persoalan Bapak Ibu, sakit apapun pasti ada obatnya. Cuma kapan saat yang tepat, Allah sendiri yang akan memilihkan. Yang penting tidak boleh putus asa dan harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Nah, halo. Ini yang kelima, ini sampai 10 Pak. Jadi dawa banget 11 ya. Ya, jadi kalau nggak cukup sekarang ya wong ini pengajian rutin kan bisa dilanjutkan bulan depan ya. Jadi yang penting kita sudah mendapatkan 5 informasi. Menggunakan obat semprot asma membatalkan, endoskopi karena itu tabung yang dimasukkan menurut ulama Hanafi tidak membatalkan endoskopi. Ya, kemudian menghirup oksigen saat sakit. Nah, terus kalau nggak mikir lah, yo sakit sampai dikei oksigen, barang itu kan berarti angel melapo kok poso kan ngono. Nggak usah poso, wong loro niku nek poso tambah dosa. Nggih mboten. Harusnya tapi kan pertanyaan-pertanyaan ini kan muncul Pak, sehingga terus pun dosa ngono. Misalnya wongnya nggih sehat cuma karena sesek kan gitu, sehingga perlu bantuan. Nah, itu boleh, tidak batal karena hanya sama dengan bernafas. Cuma kalau dikasih asma tadi, semprot, spray asma dan itu ada obatnya, itu baru batal. Kalau hanya pasang oksigen, lanjutkan puasanya. Kira-kira ngoten lah. Kalau inhaler atau fig itu tidak batal, hanya efek dari minnya yang masuk, bendanya tidak masuk, itu tidak batal. Okay. Nah, kalau inhalation ini tadi seperti nebul tadi, kata ada obat dan itu ada asap yang memang disedot untuk memasukkan ke dalam mulut dan itu batal. Enema ini memasukkan benda ke dalam anus melalui dubur, yaitu obat, dan itu bisa tembus ke perut, itu juga batal. Ya, oke, sebelum kita akhiri doa, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, monggo Pak. Ya, nanti tolong diingatkan sampai ke 5, 6 dan seterusnya kita lanjutkan habis Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan masalah batal tidak puasa, mungkin kita sudah agak jelas. Yang saya tanyakan mungkin agak sedikit apa Ustaz, masalah sholat tarawih dan witir. Selama ini di mana-mana sholat tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. Ada yang 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Yang saya tanyakan, batas maksimum minimum witir berapa rakaat, tarawih berapa rakaat. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian teringat perjalanan Imam Syafi'i menuju ke rumah muridnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begitu selesai dikasih dahar malam, Imam Syafi'i dipersilakan untuk istirahat. Imam Hambali habis isya sampai subuh melakukan sholat qiyamul lail. Bahkan dalam riwayat disebutkan Imam Hambali sholatnya sampai tidak kurang dari 200 rakaat setiap malam. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika sholat tarawih waktu Ramadan disebutkan dalam sebuah hadis, baik di dalam maupun di luar Ramadan,
Rasulullah sholat malamnya berapa rakaat? 8 ditambah witir 3. Nah, 3 hari kemudian Rasulullah tidak keluar. Kemudian sahabat konfirmasi, ya Rasulullah, kami semua menunggu Rasulullah untuk dikomando sholat tarawih, tapi Rasulullah malah tidak keluar. Kata Rasulullah, aku melihat antusias kalian begitu besar untuk sholat tarawih ini, sehingga aku takut nanti kalau kemudian saya ajak jamaah, saya ajak sholat tarawih, malaikat Jibril turun apa? Mewajibkan sholat tarawih. Karena itu Rasulullah tidak keluar. Sampai masa Abu Bakar As-Siddiq tidak ada sholat tarawih berjamaah. Jadi jenengan sholat jamaah tarawih bid'ah, Pak. Loh, kalau ukuran bid'ah itu adalah sesuatu ibadah yang tidak dilakukan dan diperintah oleh Rasulullah. Jamaah sholat tarawih itu baru dikomando pada masa siapa? Nah, Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab coba menentukan rakaatnya sendiri. Berapa? 20 rakaat itu adalah apa namanya? Inisiatifnya Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, setelah sholat tarawih orang jamaah penuh itu mengatakan, ni'matu bid'ati hadhihi. Inilah bid'ah yang paling aku cintai. Inilah bid'ah yang paling aku senangi. Oleh karena itulah kemudian ada tingkatan bid'ah dhalalah, yang ini adalah bid'ah hasanah. Bahkan ada ulama yang menyebutkan ada bid'ah tapi wajib hukumnya. Apa itu kira-kira? Ada yang bisa? Setelah Khalifah Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW, ternyata waktu itu Bapak Ibu terjadi perang, namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah ini apa tugasnya? Satu, menumpas nabi palsu. Jadi setelah Rasulullah wafat dengan Abu Bakar, muncul nabi-nabi palsu mengaku Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Tulaiha bin Khuwailid. Orang-orang Islam sudah nggak mau bayar zakat, banyak yang tidak sholat. Wah, akhirnya kalau ini dibiarkan, mergo nabi palsu yang kurang ajar ini, langsung sahabat Abu Bakar mengerahkan para sahabat untuk berperang melawan mereka. 70 para sahabat yang hafizul Quran meninggal dunia. Coba, 70 itu kan kata. Ono sak masjid niki 70. Dibunuh kabeh, Pak. Akhirnya mari perang. Setelah bisa menumpas nabi palsu, Umar bin Khattab usul kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita kehilangan 70 sahabat yang hafizul Quran. Karena itu mumpung belum habis sing hafal Quran yang selama ini diperintahkan Rasulullah menulis di mana? Pelepah kurma, daun, tulang, kulit, di batu, kumpulkan semua, disalin kembali dalam satu mushaf supaya kita bisa meninggalkan warisan untuk anak kita. Iyo nih kapan sing hafal Quran si urip, nah nikmati. Gimana caranya nanti mengajarkan? Wong gak hafal. Apakah bisa dijamin sing nggone berserakan ini tumpuk terus? Nah nek kelendran siji entek bisa. Jarine Abu Bakar, demi Allah, seandainya saya disuruh memindah gunung dari tempat satu ke tempat yang lainnya, itu lebih mudah bagiku daripada melakukan satu perbuatan yang belum pernah dilakukan Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan membukukan dalam mushaf. Baik kalau begitu, kalau sampai nanti generasi selanjutnya tidak ada yang bisa membaca Al-Quran dan tidak ada yang hafal Quran karena makan usia, maka tanggung jawab ada di pundak Anda. Loh, sahabat Abu Bakar mikir akhirnya. Nah, saat itulah Bapak Ibu, akhirnya dibukukan Al-Quran dalam satu mushaf dan mengutus seorang sahabat yang penulisnya Rasulullah, namanya Zaid bin Sabit. Pembukuan Al-Quran dalam mushaf
itu pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar atas usul sahabat Umar bin Khattab. Ini adalah bid'ah. Sampai Abu Bakar menjawab seperti itu. Nah, karena itu kemudian di dalam usul fikih disebutkan bid'ah ini namanya bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib. Nah, tarawih itu bid'ah hasanah. Jadi Umar bin Khattab itu melakukan bid'ah sudah. Utsman bin Affan, jadi bid'ah Abu Bakar membukakan Al-Quran, bid'ah Umar tarawih rong. Bid'ahnya Utsman apa? Bapak Ibu, adzan Jumat itu pertama kali pada masa Rasulullah sampai Abu Bakar sampai Umar itu cuma sekali. Nek di sini berapa kali? Sekali ketika khotib naik. Itu aslinya begitu. Nah, ketika itu Utsman bin Affan, kemudian umat Islam kan semakin banyak dan jauh. Ketika jauh dan masjidnya cuma berpusat di Madinah, akhirnya banyak orang yang datang ke masjid ketinggalan Jumatan. Wis mari Jumatan nih. Akhirnya kalau begini terus, kasih nggak Jumatan ini. Sementara Khalifah Utsman punya tanggung jawab. Wah, dan ini dibiarkan. Akhirnya kemudian inisiatif, kalau begitu adzannya jangan langsung pertama langsung khotib naik khutbah. Adzan pertama sebagai tanda hari itu hari Jumat sudah masuk waktu sholat, untuk memberikan kesempatan orang datang. Nih wis ngumpul baru dipersilakan khotib naik mimbar untuk adzan yang kedua. Jadi adzan pertama itu adalah tambahan, itu bid'ah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab melakukan bid'ah, dan bid'ah itu adalah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka, maka Abu Bakar, Umar adalah ahli neraka. Padahal mereka semua termasuk sahabat yang dijamin masuk. Halo. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kita punya wawasan, tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Nah, Bapak Ibu, sampai kemarin, tahun kemarin, Mekah Medina itu tarawihnya 20, dan itu mengkhatamkan Al-Quran. Itu pakai nada umat. Tapi sekarang sudah berubah. Di Mekah berapa? Di Mekah 8, di Madinah 10. Itu artinya apa? Tarawih itu tidak ada batasannya. Mazhabnya Imam Maliki penduduk Madinah 36 rakaat. Jadi tarawih itu tidak ada batasan rakaatnya. Selama panjenengan kuat, silahkan dilakukan. Nah, umpama kene dikek 36, saya yakin mesti gak ono wong maneh tarawih. Akhirnya sadurunge budal ngomong-ngomongan. Iya, mbok murid Nurul Iman, saiki 36. Wah, ngalih ae gelem menjadi muda. Entek pisan. Nah, witir itu 10 ditambah 1 11. Jatah maksimalnya, Pak. Andai kata ingin ditambah, enggak masalah, yang penting ganjil. Jadi juga nggak ada batasan. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau misalnya habis tarawih sudah witir 3, taruh nanti malam witir lagi, boleh nggak? Boleh apa mboten? Boleh. Boleh Bapak Ibu. Cuma jangan ganjil lagi. Sebab malam itu kan berlanjut. Nah, kalau ingin menutup witir lagi karena tadi sudah 3, namanya witirku kudu ganjil. Nek sampean tadi ganjil terus ditutup ganjil tane menjadi genap, bukan witir, witro. Kalau sekarang ini sudah 3, berarti nanti malam rokaatai ini. Ngeten. Akhirnya kalau dijumlah total menjadi ganjil. Ngeten, Mbak. Jadi sholat tahajud, sholat witir itu pada prinsipnya tidak ada batasan.
seberapa kuat monggo. Makanya sahabat Ahmad bin Hanbal tadi dalam riwayat disebutkan tidak kurang dari 200 rakaat setiap malam, karena mulainya habis itu sampai subuh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir ada tradisi yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar ini berbeda. Jadi sahabat Abu Bakar itu karena sepuh sehingga witirnya sebelum tidur. Ya seperti kalau jangan habis tarawih ditutup itu. Karena apa? Karena khawatir kalau nanti malam tidak bisa bangun. Nah, Umar bin Khattab itu yang kuat selalu mengakhirkan witirnya. Jadi itu memang tradisi. Nah, kula jenengan timbangane keturun ya tarawih langsung witir. Itu mengikuti sahabat Abu Bakar. Ngoten, Pak. Saya kira cukup dulu, Pak ya. Karo sarapane takok manesian. Nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ya, itu berarti ini, Pak. Iya, ini belum masuk dalam hukum donor darah. Donor darah itu kan juga diambil darah. Seperti bekam tidak membatalkan puasa, sebab puasa batal karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang terbuka. Sementara kalau donor darah diambil darahnya, itu kan tidak memasukkan tapi mengeluarkan, tidak ada hukum batal. Yang batal itu memasukkan. Boleh. Ya, nggih. Nah, ini berarti sudah 6 yang kita sampaikan. Tinggal 5, nggih. Oke, monggo, Pak. Dari seorang ibu yang mengadopsi anak. Nggih. Berarti belum ada ya, Belum ada ya. Kemudian ada teknologi kedokteran yang bisa membuat ibu ini yang belum pernah hamil itu bisa mengeluarkan air susu. Jadi ada teknologi yang caranya apa namanya? Gimana hukumnya? Yang dipaksakan seperti itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa dan baru aku dengar kalau ada teknologi yang biasanya air susu itu kan keluar bersamaan dengan bayi. Ternyata ini ada teknologi yang bisa menyusui untuk mengadopsi anak. Saya kemudian teringat ketika Rasulullah SAW lahir, ada 2 wanita yang menyusui Rasulullah, bukan Siti Aminah tapi Siti Suwaibah dan Siti Halimah Sa'diyah. Itu adalah wanita-wanita yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu betul air susu, walaupun secara medis, berarti kan memang betul-betul air susu, ya, dan itu halal, kan gitu. Nah, cuma anaknya ini nanti tetap tidak bisa dihukumi anak kandung, ya, karena itu memang anak adopsi. Hanya air susu. Kalau di dalam hukum Islam, kalau ibu yang punya air susu ini punya anak, maka itu menjadi saudara sepersusuan. Kalau dia yang diadopsi itu laki-laki dan ibu ini punya anak perempuan, walaupun ini anak orang lain, tidak boleh menjadi suami istri, karena itu menjadi saudara sepersusuan. Tapi statusnya tetap anak adopsi, bukan anak kandung. Karena anak kandung itu anak lahir yang memang lahir dari rahimnya. Nah, statusnya kalau ibu ini meninggal dunia, gak bisa mendapatkan warisan dengan air susu itu. Seperti ibu menyusui anak tetangga, itu menjadi saudara sepersusuan dengan anak ibu. Tapi kemudian anak tetangga ini tetaplah orang lain, tapi status hukumnya saja. Terus kemudian, "Lho aku wis tau nyusoni mbokmu, ya aku kudu oleh warisan." Lah, gak ono ndek.
Ngono lak ngono aku yo kepengin ngentot anakku nang ngene tangga-tangga ben oleh warisan. Gelek wong sing suwuge, susono anakku, wow, protes Pak Pengadilan, anakku pernah disusoni, kan dari saudaranya dia. Oleh karena itu saya harus mendapatkan warisan ya gak ono ngoten niku, Pak. Cuma gimana caranya supaya dapat warisan nanti harus melalui wasiat. Nek aku besok mati, nah itu. Kalau tanpa wasiat terbenarnya nggak bisa didapatkan. Atau melalui hibah. Sebelum mati arek iki wis dikei bek menawa nanti mati dulur-dulure atau siapa keluargane yang ada hubungan darah dengan ibunya yang mengadopsi ini, anak ini sudah punya status hukum rumah atau mobil atau tanah karena mendapatkan hibah, atau ada hitam di atas putih ada wasiat. Besok nih aku mati maka kan ngoten nggih. Nah, cuma kalau dia punya saudara dan termasuk ada ahli warisnya yang lain selain anak adopsi ini, itu wasiatnya tidak boleh melebihi sepertiga. Enggak boleh kemudian tanah omah dikekno kabeh, itu enggak boleh. Wasiat itu maksimal sepertiga. Selebihnya tetap harus dibagi ke yang mungkin dulure, mungkin masih punya ibu, ada suami, kan ngaten nggih, dan seterusnya. Nggih sementara ngaten nggih Bu nggih, Bapak Ibu. Wah, akhirnya padha wae iki sampai biasanya. Tapi enggak apa-apa, ini Ramadan barokahnya, muga-muga manfaat barokah. Ini jadi nanti untuk yang ini sampai 11 ini kita lanjutkan pada habis hari raya, dan muga-muga kula jenengan paringi sehat lahir batin, panjang umur yang barokah dan istiqomah. Kalaulah suatu saat nanti dipanggil Allah, muga-muga dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa huzul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad.